Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Inggris. Sudah bersama kita salah satu Sri Kandi, ya, kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studi S3-nya, University of Oxford, jurusan Earth Sciences, tentunya dengan beasiswa Darwin Scholarship. Sudah bersama kita Mbak Asri Oktavioni Indraswari atau yang biasa disapa dengan Mbak Noni. Halo Mbak Noni, apa kabar? Halo Mas Gulo, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Noni udah mau sharing kepada kita sini teman-teman bagaimana perjuangan seorang perempuan yang menempuh pendidikan S1, S2 bahkan S3 di salah satu kampus top di dunia. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Semoga nanti semakin banyak anak Indonesia khususnya perempuan Amin. yang bisa seperti Mbak Noni tetap melanjutkan kuliahnya di luar negeri dan tentunya membanggakan Indonesia di kampusnya. Oke, Mbak Noni sekarang lagi live dari Oxford ya, Mbak Noni. Betul. Yuk, oke. Terima kasih. Untuk itu kita persilakan untuk Mbak Noni untuk memulai sharing sessionnya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Gulo atas kesempatannya sudah diundang untuk ngobrol di Jadi PNS, jadi salah satu narasumber. Di belakang sini ada gambar college, salah satu college di Oxford, tapi nanti kita bakal bisa lihat beberapa foto lain lah. Perkenalan tadi udah diperkenalkan sedikit oleh Mas Gulo, nama panjang Asri Oktaviani Indraswari, panggilannya Noni biasanya. Ini juga salah satu foto aku pas masih matrikulasi tahun lalu 2020 di dekat salah satu ini di belakang namanya Radcliffe Camera, ini library di Oxford. Dia ya tapi ikonnya Oxford banget lah. Kemudian di Oxford sendiri aku lagi ambil namanya DPhil, sebenarnya itu PhD, cuman entah gimana ceritanya Oxford satu-satunya kampus di dunia yang menamakan PhD-nya sebagai DPhil. Bidangnya adalah Earth Sciences. Ini juga mungkin nggak familiar bagi beberapa orang. Kemudian aku sendiri scholarship-nya adalah dari Jardin gitu. Terus di sini aku kasih quote favorit aku oleh Carl Sagan, dia salah satu astronomer. Dia bilang somewhere something incredible is waiting to be known. Jadi ya intinya kalau kita terus exploring sebenarnya banyak banget yang bisa dicari tahu. Sains itu luas banget, kita tinggal kita berusaha aja mau cari tahu atau enggak, kayak gitulah ya. Kemudian ini struktur sharing aku mungkin, jadi aku akan bahas siapa aku, kemudian gimana kehidupan kampus di Oxford, kemudian ya yang penting ini aku urutannya aku scholarship dulu baru uni karena itu yang aku lakukan. Jadi aku alhamdulillah dapat Jardinnya dulu baru dapat Oxford. Nanti aku bakal jelasin ada case by case, ada yang Oxford dulu baru Jardin, ada yang bareng, macam-macam lah. Cuman kurang lebih kayak gini. Introduction, ini salah satu foto aku juga lagi di Scotland summer kemarin kalau nggak salah 2021. Nice. Aku ambil DPhil mulai masuk 2020, sekarang tahun kedua. Plannya sih kalau bisa lulus 2023 luar biasa, cuman masih bisa dikasih window lah sama Jardin dan sama Oxford 2024 nggak apa-apa gitu. Kemudian S2 aku di IFT School, itu aku nggak nulis negaranya, ini di Perancis, jadi di Paris. Ambil Master of Science, jurusannya Petroleum Geoscience. Ini juga sebetulnya dari scholarship, dapat dari Total. Total itu kalau kalian suka lihat pom bensin, itu dia perusahaan minyaknya Perancis, jadi kayak Pertamina tapi punyanya Perancis. Tapi jadi Total itu dulu ada di Indonesia, dia punya field, punya lapangan migas di Balikpapan, tapi kemudian udah diambil alih sama Pertamina itu tahun 2017. Jadi scholarship-nya begitu pindah ke Pertamina juga berhenti gitu. Jadi aku alhamdulillah masih dapat, tapi aku angkatan terakhir dari scholarship Total itu. Scholarship-nya sendiri dia buat ke Perancis jurusan apapun sih, nggak harus sesuai dengan minyak dan gas, tapi boleh politik, boleh bahasa waktu itu. Kemudian kalau S1 aku itu di Bandung, di ITB, ambilnya teknik geologi gitu. Itu 2011 sampai 2015 kurang lebihnya. Kalau dilihat juga ini masih linear, jadi dari S1, S2, S3 aku selalu mengambil bidang yang sama karena karena interest aku gede banget sih di situ. Ya itulah. Kemudian untuk pekerjaan sendiri, aku sekarang sebetulnya home base-nya adalah di Universitas Indonesia. Aku dosen, masuk di UI 2017.
sekarang lamanya tugas belajar, jadi lagi keluar, maksudnya ya keluar negeri lah gitu. Ini kita panggilnya Mbak Noni atau Bu dosen nih baiknya nih? Bebas Mas. Di kampus sih biasanya pada manggil Bu Noni gitu. Kalau yang masih udah tua-tua tingkat 4 gitu sih manggilnya Kak gitu. Kanoni ya. Tapi sekarang mah udah Bu Noni semua kayaknya. Terus sempat jadi geologis juga di namanya Kingswood LTD di Indonesia, di Jakarta. Lebih ikut proyek dosen sih waktu itu. Kemudian sempat jadi geologis juga, ini sebenarnya lebih kayak junior geologis gitu pas lagi ngerjain tesis tadi pas lagi S2 itu di Balikpapan. Kemudian pas lagi S1 ngerjain tugas akhir juga sempat jadi internship di laboratorium salah satu dosen gitu pas lagi di ITB. Kurang lebih seperti itu. Ini foto-foto ini aku lagi di UI, lagi ngasih slide, bikin video online karena belajar online. Terus yang di bawah foto pas lagi di Paris, bisa kelihatan ya beda umur ya, kayaknya yang bawah ini masih muda banget, yang atas sudah ibu-ibu gitu kan. Gitu. Terus di sini aku masukin hobi aku, jadi walaupun aku sains banget ya kayaknya ya gitu, lagi PhD di Oxford gitu, aku juga aku punya cara menikmati hidup gitu. Jadi aku suka banget K-pop. Jadi kalau ada yang tahu mungkin ini BTS, salah satu boy band K-pop yang sangat, bagi aku terkenal, aku nggak tahu bagi orang lain terkenal atau enggak. Terus aku di sini dalam kurung used to be reading. Aku dulu suka banget baca, tapi entah kenapa sejak S1 kayaknya udah mulai jarang baca novel, baca buku tuh entah kenapa males gitu. Tapi terakhir sih buku yang aku baca ini ada bukunya John Green, judulnya The Anthropocene Reviewed. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen nyari bacaan apa nih, aku rekomendasiin banget baca ini. Kemudian aku suka banget ngopi, jadi aku nggak bisa hidup sehari tanpa kopi gitu. Biasanya kalau lagi bulan puasa atau yang agak gitu, karena sebulan bener-bener nggak minum kopi kan, karena ya kali pas lagi puasa minum kopi gitu. Jadi ya itulah kurang lebih tentang diri aku. Mbak Noni, Ya, ya sebelum kita ke S3-nya Mbak Noni, ini kan kita lihat boleh. sama ya, linear nih semua ya. Dari Yes, S1 waktu di ITB itu ngambil Geological and Earth Sciences. yes. Mana nih dapat inspirasinya seorang Mbak Noni? Kayaknya aku mau ngambil S1 jurusannya yang ini deh. Oke, sebenarnya agak kurang common ya. Ini background-nya jauh sih nariknya dari SMA. Jadi pas SMA aku ikut, kalau di Indonesia kalau teman-teman tahu ada yang namanya OSN, Olimpiade Sains Nasional. Sekarang berubah namanya jadi KSN kalau nggak salah, Kompetisi Sains Nasional. Nah, aku waktu itu pas OSN ambilnya adalah kebumian. Ada salah satu bidangnya cabang kebumian. Itu Earth Science basically. Terus jadi pas SMA emang dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh udah nyemplung di situ, dan aku udah baca banyak banget tentang geologi, astronomi, meteorologi, oceanografi, bukan tentang bumi lah ya. Terus dari situ interest aku ke build up lah gitu, dan aku mikir, aduh kayaknya aku pengen, I want to do this for my whole life gitu loh. Sebenarnya agak early sih untuk anak SMA bisa ngomong kayak gitu, sebenarnya kayak hebat banget gitu Ngeri kan. kan? Ya tapi kayak tahu aja entah kenapa pas baca kayak ini seru banget gitu, dan aku ngerasa lebih kayak bidangnya tuh nggak banyak orang tahu gitu loh. Maksudnya aku ngerasa kayak nggak common kan, jadi aku ngerasa aku unik gitu, aku tahu hal yang orang lain nggak banyak tahu, dan aku ngerasa aku special in a way dari situ. Dan akhirnya ya udah bilang ke mama mau ambil geologi gitu. Waktu itu kalau nggak salah opsinya di UGM atau nggak ITB gitu. Terus akhirnya yang lebih dekat rumah karena aku tinggal di Jakarta, ya udah di ITB aja. Terus di ITB akhirnya terus deh lanjut geologi, terus S2 juga, sampai akhirnya pengen jadi dosen juga, sekarang jadi dosen geologi juga, kayak gitu sih Mas Gulo. Cakep, makasih banyak Mbak Asri. Dan kita pengen tahu dong, gimana sih ya Mbak Asri, Mbak Noni dulu waktu S1-nya itu seperti apa sih orangnya? Ini apa nih, kegiatannya atau kegiatan yang aku lakukan? Ya, kegiatan akademinya dan juga di luar akademis sekali. Oke. Pas S1, mungkin kalau dibilang aku nggak banyak belajar, bukan nggak banyak belajar, bukannya sombong, tapi karena aku udah belajar semua materi, basically kayak aku udah belajar semua tuh pas SMA karena Olimpiade gitu kan. Jadi aku waktu itu sempat mewakili Indonesia juga sampai ke internasional pas SMA-nya. Jadi aku basically udah paham lah konsep-konsep dasar geologi. Jadi pas S1 tuh aku yang ngulang lagi aja materi, dan aku akhirnya banyaknya aktif di luar gitu. Aku jadi terlibat di himpunan mahasiswa geologi. Kemudian aku suka banget musik, tapi aku nggak bisa alat musik, jadi aku main di angklung, aku join tim angklung ITB. Terus waktu itu aku jadi project manager juga, sempat perform di Singapura, terus
di mana-mana lah. Terus apalagi ya? Ya itu sih, basically aku pas bikin-bikin kayak satu aku kebanyakan kayak main deh kalau bikin-bikin. Cuman tapi jadi aku kaya banget, maksudnya kaya akan pengalaman. Iya. Temen-temen aku juga jadi kenal banyak dan ternyata penting banget pas network itu kepake pas aku mau S2 dan aku mau S3 pun. Kalau nanti aku ceritain background-nya, aku dapet Jardin pun itu gara-gara lagi main sama teman terus ngobrol terus kayak oh ada ya namanya Jardin, karena jujur Jardin sendiri tuh agak kurang terdengar, nggak kayak LPDP yang bener-bener semua orang tahu gitu kan. Jadi itu sih aku merasa beruntung banget dari network yang aku build selama S1, SMA, dan S2 juga dapat banyak banget info kayak gitu. Makasih banyak Mbak Asri. Boleh dilanjutkan. Oke, siap. Jadi itu introduction-nya. Kemudian ini udah mulai detail ke arah S3, tapi ini salah satu website yang di Departemen Earth Science. Jadi setiap orang PhD student atau profesor gitu dapat kayak page sendiri buat ngejelasin apa yang dikerjakan. Jadi ini kalau masuk ke link ini bisa lihat website aku. Ini di sini aku ngejelasin sih aku ngerjain apa gitu. Di sini kalau kalian baca spesifik banget, aku akan goes into detail, tapi intinya aku ngelihat kandungan merkuri di batuan gitu. Kenapa aku ngelihat merkuri? Karena ternyata merkuri ini bisa jadi penanda iklim di masa lampau yang nunjukin bumi kita tuh lagi ada peristiwa letusan gunung api yang banyak banget. Jadi vulkanismenya lagi high banget activity-nya gitulah. Terus aku bekerja pakai alat-alat yang cukup canggih, di Indonesia nggak ada di sini. Terus kenapa aku tertarik sebetulnya karena pengen belajar aja sih. Aku ngerasa aku jadi dosen di UI, tapi aku nggak punya pengalaman riset yang sekaya itu gitu. Kan aku harus membimbing ya sebagai dosen. Sedangkan aku merasa belum berkapasitas nih buat kerjain riset sendiri aja. Selama ini aku masih ikut dosen gitu kan. Terus, oh berarti aku harus belajar. Nah, akhirnya aku memutuskan buat ambil S3 dan langsung ke Oxford, di mana fasilitasnya paling oke, terus profesornya juga yang udah di sana ngembangin ilmu ini dari lama, jadi aku ambil ke Oxford kayak gitu sih. Di sini aku terus juga di bawah My DPhil in Oxford, sponsored by Jardine Scholarship. Kemudian untuk research-nya sendiri aku dapat dana juga dari profesor aku, terus ini nama-nama supervisor aku. Intinya penting banget ternyata visibility apa yang kita kerjain. Jadi kalau orang mau kerja sama-sama kita research bareng tuh bisa tahu gitu, oh asli ini background-nya ini, profilnya dia pernah ngerjain ini apa aja. Ini hampir kayak LinkedIn sih, cuman ya buat ngasih tahu aja gitu, aku posisinya di Earth Science di Oxford tuh ngapain gitu. Makasih Mbak. Oke. Next, mungkin aku sharing tentang kampus life. Sorry ada muka aku gede banget, selfie. Jadi basically kalau PhD, mungkin orang-orang pada bertanya-tanya gitu ya, bahkan mama papaku juga ngapain sih gitu jadi mahasiswa S3, karena nggak ada kelas sama sekali. Jujur kalau aku nggak ada kewajiban buat ngambil course gitu. Jadi aku kerjain basically, pertama ngerjain lab gitu, aku ke lab kalau lagi run sampel. Ini di sini yang gambar paling kiri di tengah ini sampel-sampel aku bentuknya kayak gini, jadi powder rock gitu, batuan yang udah di crush jadi powder. Terus biasanya aku timbang nih timbangan, kemudian aku masukin apa sih kayak aluminium foil kecil-kecil gitu, nanti aku masukin ke alatnya, nanti alatnya bakal ngebakar terus ngasih data lah, data sulfur, data merkuri dan lain-lain. Terus, nah kebetulan alhamdulillah salah satu kolaborator aku itu ada yang dari Royal Holloway, Uni of London. Jadi aku nggak cuma nge-lab di Oxford aja, tapi juga nge-lab di London juga gitu. Ini kampusnya Royal Holloway kayak gitu. Jadi kalau lagi nge-lab sebetulnya enaknya adalah aku nggak terlalu perlu mikir. Maksudnya hampir kayak robot lah. Kita basically ngerjain labor work gitu. Terus tapi capek sih dari jam 8 sampai jam 5 tuh bisa berdiri seharian kayak gitu. Itu yang dilakukan. Nah, kalau udah dari lab, apa yang dilakukan adalah setelah data-data itu kita compile, biasa jadi Excel, kemudian kita masukin ke software, kita run, kita bikin model. Nah, ini setelahnya adalah writing and analysis. Ini biasanya tempat aku kerja ada 2, antara di office aku nih yang tengah ini, gambar tengah, aku bikin ada screen gede sama laptop, kemudian atau di library kalau lagi bosan banget di office. Library ada yang di kiri ini library college, yang kanan ini library pusat lah, library-nya uni kayak gitu. Ini aku juga selfie karena bosan banget kerja kayaknya. Part yang ini sebetulnya nggak terlalu exciting karena mostly mikir terus duduk diem baca paper kayak gitu. Sebenarnya ini part yang menurut aku paling capek sebetulnya, tapi ya it's part of the process. Jadi kurang lebih kayak gini. What else? Oh ya, terus enaknya lagi, tapi di Oxford itu ada banyak banget libraries. Jadi ini nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi ada peta Oxford, terus ada nomor-nomornya nih. Kalau di zoom in, tiap-tiap nomor ini nunjukin nama library-nya apa aja. Jadi kalaupun bosan kerja, terutama buat orang-orang yang social science ya kan, mereka nggak perlu ke lab. Nah itu bisa
pindah-pindah library tiap hari kalau emang ngerasa itu pace cara kerja kayak gitu helpful, atau ya bisa di office aja juga gitu. Tapi intinya tempat belajar tuh banyak banget. Terus yang sangat membantu adalah karena semua orang di Oxford itu bekerja dan berpikir juga, jadi kita kebawa gitu loh auranya. Jadi kalau kadang-kadang aku lagi nggak ngapa-ngapain nih, jalan-jalan siang gitu, terus ngeliat orang lagi bekerja gitu di perpus, aku jadi kayak kebawa gitu, kayak ya ampun dia kerja, kok gue nggak kerja ya gitu loh. Jadi nggak Jadi batal ya jalan-jalannya, Mbak? iya, iya, tapi jadi terpicu untuk ikut mikir, untuk ikut bekerja juga kayak gitu sih. Apa ya? Mungkin ini efek yang dibilang kayak efek lingkungan. Ya, jadi efek lingkungannya karena mau belajar juga, jadi kita juga kebawa mau nggak mau harus belajar juga gitu, atau baca lah atau ngapain. Gitu sih. Nah, kemudian juga selain ke lab dan nulis, tentunya pasti sosialisasi sama orang-orang lain. Jadi aku ada meeting dengan supervisor, ada meeting sama lab, teman-teman satu lab juga, ada kadang-kadang lunch, kadang-kadang di sini culture-nya UK mereka suka ke pub, jadi ada pub night gitu habis kerja. Terus kadang-kadang aku juga ikut sit in di kelas-kelas tertentu, supervisor aku minta, "Tolong Astri, bantu saya nanti di kelas," gitu, aku datang gitu. Terus ya untuk yang di atas ini nggak dibayar, cuman kalau yang di bawah kalau kita ngerasa pengen nyari duit tambahan juga gitu, sebetulnya kalau setiap scholarship nanti punya aturan masing-masing, cuman kalau kayak aku tuh bisa ambil kerja 20 jam seminggu. Jadi di sini misalkan kita bisa jadi teaching assistant, itu biasanya bantu-bantu prepare materi atau di lab atau ngoreksi ujian, atau bisa juga jadi lab atau field demonstrator, jadi asisten di lab atau asisten di lapangan. Kalau karena di earth science kan mostly kegiatannya lapangan sama lab kayak gitu. Terus di sini ada gambar, yang kiri ini gambar kelas di earth science sendiri di Oxford kayak gini bentuk ruangannya. Terus yang kanan ini namanya common room, research common room. Jadi kalau lagi jam 11 tuh biasanya kita ngopi-ngopi di sini, atau lagi lunch juga di sini, terus ngobrol sama teman-teman lain kayak, oh lo lagi ngerjain apa, gimana progresnya research, bla bla bla. Jadi tetap sosialisasi sih sama orang-orang, nggak benar-benar kerja sendiri kayak gitu. Itu yang ini bagian hard life-nya. Kemudian aku akan jump ke setelah kerjanya gitu. Kalau lagi nggak kerja aku ngapain? Banyak banget aku kerjain. Jadi ini outside office hours. Biasanya kalau lagi weekend aku jalan dari yang kanan dulu ya. Aku bisa ke London. Oxford London tuh cuma 1,5 jam. I think naik bis. Bisa nonton konser, bisa nonton musical. Yang intinya nyari hiburan lah ya. Kalau di Oxford soalnya limited. Terus aku juga biasa grocery shopping di sini, biasa beli Indomie kayak gitu-gitu. Habis belanja kita masak. Ini aku lagi masak apa ya? Kalau nggak salah kari Ayam. Bali gitu, ayam ya, ayam terus dikasih santan lah. Ini santannya banyak. Ini kayak santan semua deh. Ini santannya banyak banget. Kadang-kadang ke museum juga. Aku suka banget liatin museum, ada art, archaeological, science museum gitulah, banyak banget di sini. Terus juga di bawah sini jangan lupa olahraga. Aku suka main badminton tiap minggu. Terus kadang-kadang home decorating, aku kebetulan tinggal di flat gitu, sharing berdua, jadi punya ruang tamu, terus kadang-kadang ya udah kita beli bunga, kita atur-atur rumah. Sebenarnya home decorating ini bahasa halusnya bersih-bersih rumah sebetulnya. Jadi kalau weekend ya gosokin kamar mandi, ngevakum gitulah ya, pekerjaan rumah tangga. Terus aku juga suka banget ngelukis, jadi pakai watercolor atau enggak di kanvas. Itu lebih kayak otak kanan aku biar seimbang aja sih sama otak kiri. Itu kan ya. Terus traveling jelas, kemudian baca buku sih. Tapi kan tadi hobi aku baca. Aku sekarang mulai baca lagi karena orang-orang di Oxford pada mulai baca. Di Indonesia tuh entah kenapa aku ngerasa susah gitu loh, nggak ada teman, situasinya nggak membuat kita mau buat membaca gitu. Jadi aku kalau di Indonesia mendingan nonton YouTube gitu kan. Nah, itulah. Walaupun nggak salah, nonton YouTube juga, apalagi nonton jadi PNS nih sangat berguna. Jadi teman-teman. Terima kasih, luar biasa. Jadi aku tetap oke, asalkan ada inilah ya, ada faedahnya. Oke, terus aku juga di luar itu aku tetap organisasi. Jadi aku sekarang sendiri involved di PPI Oxford, bantu-bantu aja sih, jadi tim internal, bikin acara, makan-makan gitu-gitu lah ya. Terus kemarin ada acara ini di bawah, ada acara expo, kayak pameran di Oxford, di sini posternya Indonesia in Oxford 2021 gitu. Dan ternyata emang orang-orang di sini excited banget, antusias gitu ngelihat culture Indonesia gitu di UK, bule-bule terutama. Terus tapi tahun lalu aku ikut di PPI UK juga, jadi
Intinya aku berusaha tetap selain riset aku tetap ikutan organisasi lah, karena helpful banget gitu, karena stres banget kan mikirin ya sains riset aku, terus udah deh weekend aku harus ketemu orang ngobrol gitu, jadi aku ngerasa ikut organisasi itu sangat helpful sih buat aku. Nah, yang menarik lagi juga mungkin teman-teman ya kalau udah Mas Gulo pasti udah sering kan ngobrol sama teman-teman dari Oxbridge, cuman kalau buat teman-teman yang belum tahu, di Oxford dan Cambridge itu kita spesifik banget ada culture namanya formal dinner dan punting. Formal dinner itu yang 3 gambar di kanan ini. Jadi kayak kalau aku nggak tahu anak zaman sekarang masih nonton Harry Potter nggak sih? Tapi kalau seumuran kita mungkin nonton Harry Potter, ada makan di dining hall yang gede banget gitu kan. Terus di situ makan bareng-bareng, three meals course gitu. Terus jadi tiap college dia bakalan ada acara ini, terus kita bisa makan lah, visit college, pindah-pindah college. Ini salah satu contohnya. Aku pernah diundang sama anak Cambridge juga, PPI Cambridge tahun lalu, kita ke Cambridge, terus jadi kayak exchange formal kayak gitu. Terus satu lagi punting itu sebenarnya naik taxi, naik kapal, ini apa ya bahasa Indonesianya? Kanu. Ya inilah, ya naik kano gini. Jadi ada sungai di Oxford dan di Cambridge, terus biasanya kita bisa naik kapal, terus bisa ada mas-masnya yang iniin, tapi aku sebenarnya juga bisa sendiri sih, kadang-kadang aku juga yang ngejalanin, tapi berat banget sih. Tapi ini biasanya di summer atau di spring. Kalau winter nggak bakal dingin banget. Gitu sih. I think itu untuk kehidupan di Oxford sehari-hari yang aku lakukan. Ada question dulu mungkin Mas Gulo, atau kita lanjut aja? Lanjut Mbak, gas. Nah, kemudian ini mulai seru nih. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang proses aplikasi gitu kan buat scholarship. Aku sih tadi udah dibahas kita dari Jardine Scholarship yang ngebayarin. Nah, di sini ada timeline, cuman ini spesifik banget buat postgrad ya. Jadi kalau kalian ke website ini jardines.com, ya inilah, itu sebenarnya ada di atasnya, di atas gambar ini ada timeline buat undergrad. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen apply Jardine buat S1 juga bisa gitu. Nah, di sini ada 2 color, jadi ada yang ungu sama ada yang kuning. Ini ngejelasin 2 proses yang berbeda. Yang aku ikutin tuh yang kuning, jadi aku ikut namanya Jardine ITB gitu, karena aku lulusan ITB, ada jadi kerjasama Jardine dengan ITB yang bisa bikin, ya itulah jalurnya, jadi UGM sama ITB untuk sekarang. Kalau nggak salah akan nambah sih, jadi bilang dia mau nambah UI sama beberapa UNER, Brawijaya, atau beberapa kampus di Indonesia. Nah, itu opennya mulai Mei. Mereka bikin kayak poster gitu, nanti akan ada posternya next slide. Terus habis itu aku submit itu form gitu di website, aku isi, habis itu aku submit, aku by email. Terus by Agustus kita bakal di-invite ke Jakarta buat interview. Waktu itu belum COVID, karena aku seleksinya 2019 ya. Jadi aku masih diundang ke Jakarta buat interview, itu sama orang Jardine-nya langsung. Nah, terus habis itu, di sini Agustus interviewnya. Udah deh, habis itu Oktober itu dapat kabar dari hasil interview, dapat atau enggak scholarship-nya. Tapi statusnya masih kondisional, artinya si scholarship ini baru bisa berlaku kalau kita keterima Oxbridge-nya gitu. Karena di tahap ini aku belum daftar Oxbridge kan, jadi aku benar-benar baru daftar scholarship-nya aja. Nah, PR berikutnya adalah yang berat sebetulnya, akhirnya daftar Oxbridge dari Oktober sampai Januari tahun depannya, dan aku baru masuk Oktober 2020. Jadi kalau dibayangin, ini aku ikut semuanya 19 dari awal daftar, terus baru keterima Oxford tuh Maret 2020, kemudian baru kuliah di Oxford Oktober 2020. Jadi setahun lebih prosesnya, panjang banget sih. Nah, itu cara pertama. Nah, terus nanti pertanyaannya adalah gimana nih kalau kita dulunya S1-nya atau S2-nya nggak pernah di UGM atau di ITB. Nah, itu bisa ada yang namanya general scheme. Jadi general scheme itu yang warnanya ungu ini. Nah, untuk general scheme yang harus dilakukan pertama kali adalah kita keterima Oxford-nya dulu sama Cambridge. Jadi biasanya Februari Maret itu pengumuman penerimaan mahasiswa baru Oxford Cambridge di sini. Jadi kalau kita udah keterima, biasanya college atau departemen akan ngasih offer kayak, kamu kan orang Indonesia nih, orang Indonesia ternyata eligible loh buat apply Jardine, mau nggak apply Jardine kayak gitu. Jadi di sini ditawarin nih application available at college admissions office kayak gitu. Ditawarin, deadline-nya Maret. Habis itu nanti April akan ada interview invitation. Sekarang online sih. Nah, habis itu ya kalau misalkan dulu dipanggil ke London, bener-bener dipanggil ke London buat interview, sekarang online. Udah deh, terus Mei dikabarin, oh kamu dapat nih Jardine-nya gitu. Dan kalau buat jalur yang general scheme, udah nggak perlu khawatir lagi Oxbridge-nya keterima atau enggak, karena udah keterima di depan gitu. Mungkin jadi agak bedanya di situ sih. Jadi
ya disesuaikan lah kira-kira. Tapi semuanya mulainya bareng, semuanya mulainya adalah yang warna hijau ini Oktober, scholars begin their studies, kayak gitu. Nah, kalau ini terlalu complicated, aku bikin versi akunya sendiri. Jadi formnya tuh sederhana banget. Aku sangat merekomendasikan sebetulnya orang-orang apply Jardin karena seleksinya simple gitu, submit dokumen, interview, selesai gitu kan. Dan formnya pun nggak yang ribet, harus aneh-aneh gitu, bener-bener isi form ini, nama, bla bla bla. Nah, terus di sini ada pilihan Oxford atau Cambridge, cuma bisa pilih salah satu, sayangnya. Terus pilih college-nya juga salah satu. Terus nanti kita masukin, ini semua detailnya ada di website sih, kayak course code, departemen, terus berapa duit yang harus kita, college fee-nya tuh berapa, itu semua ada di website, ini tinggal masukin aja. Dan ini kalau nggak salah cuma dua halaman gitu formnya, jadi simple banget. Nah, kebetulan kalau di ITB mulai 2020 tuh ada seleksi internal ITB dulu, jadi baru, pas zaman aku belum. Jadi kalau sekarang ada interview dari tim asesor ITB online, kebetulan, ini aku bisa bilang nggak ya? Ya, nggak usah deh, aku nggak usah bilang. Iya, tapi intinya aku tahu lah beberapa orang yang jadi tim asesor gitu. Jadi maksudnya ada tim internal, habis itu kalau udah keterima internal, baru interview sama tim Jardin tuh berarti udah bule-bule, orang dari Cambridge, orang dari Oxford, orang dari Hong Kong, karena Jardin sendiri itu dia perusahaan Hong Kong, terus perusahaan Inggris biasanya di Hong Kong, kemudian kalau udah keterima baru apply Oxbridge-nya, kayak gitu. Mbak Noni, Kurang lebih. Ya. itu tadi di slide sebelumnya itu Mbak Noni bilang kalau kita nanti ada interviewnya langsung ke London ya. Katakanlah ini tidak COVID misalnya. Itu biaya kita sendiri itu bagaimana, Pak? Oh, semua di cover sama Jardin. Oke. Jadi flight ke London semua di cover sama Jardin. Oke, sip. Makasih Mbak Asri. Mbak Noni. Oke. Oh ya, kalau S1 biasanya interviewnya di Hong Kong. Jadi itu juga semuanya di cover sama Jardin. Jadi beda-beda. Next. Nah, kemudian mungkin ini lebih kayak referensi. Kalau kalian merasa di sini aku kurang detail, aku ada podcast sama teman seangkatan aku namanya Edsel, ini bisa dicari. Aku kasih keywordnya di atas Edsel Jardin. Di sini aku lebih panjang lagi ngebahas aplikasinya, formnya aku bukain, aku tulis kira-kira jawaban yang bagus gimana, aku jelasin kayak gitu. Ada juga interview ini from ITB to Oxbridge with Jardin Scholarship, itu 3 bulan yang lalu kita bikin beberapa Jardin Scholar dari ITB nyeritain pengalaman Jardin mereka gimana gitu. Di sini aku kasih keywordnya Jardin Iro ITB, itu bisa dicek juga di YouTube. Terus ini salah satu posternya, bentuk posternya yang kayak kalau untuk di ITB sendiri dia bikin ini buat masuk tahun ini deh. Jadi deadline-nya 18 Juni 2021, itu tahun lalu kayak gitu. Intinya simple banget sih dia. Itu ada question dulu mungkin Mas Gulo untuk ini, atau kita bisa lanjut aja? Boleh Mbak, lanjut aja Mbak. Oke, siap. Nah, itu dari scholarship. Terus tadi kan kalau aku bilang aku dapat Jardinnya dulu conditional baru apply uni. Nah, enaknya adalah kalau kita udah dapat Jardin, pas daftar Oxbridge-nya tuh dibantu gitu loh, dikasih guidance. Jadi gimana ya, si Jardinnya itu bakal ngasih kita kita bisa counseling ke mereka, udah bagus belum sih letter of purpose gue, udah bagus belum sih format from research proposal, itu bisa. Jadi enaknya si Jardin ngasih fasilitas seperti itu. Nah, di sini aku kasih websitenya. Kalau intinya semua enaknya di kampus-kampus luar itu semua syarat, semua apa tuh pasti jelas banget di website. Kalaupun nggak ngerti bisa email mereka dan mereka super responsif. Jadi jangan takut buat coba aja apply. Nah, terus di sini aku bilang untuk DPhil, ini spesifik untuk DPhil, yang lebih berperan itu adalah kesediaan supervisor itu menampung kita. Untuk case aku ya, beberapa departemen lain mungkin beda, tapi buat aku selama supervisornya udah oke, nih si Asri boleh nih jadi murid gue PhD tahun depan, departemennya harusnya juga oke gitu, nggak ada masalah gitu, karena ya lebih ke kesediaan supervisor, jadi lebih kayak personal relationship kita ke calon supervisor kita lah. Di sini aku tulis tipsnya adalah pertama, find and reach potential supervisor as early as possible. Jadi aku udah email supervisor aku yang sekarang itu Juli 2019 buat admission Oktober 2020 kayak gitu. Terus aku sendiri bilang be tricky, need a lot of time and research, karena nyari supervisor juga kayak nyari jodoh, jadi cocok-cocokan. Kadang kitanya mau, dianya kurang pas, lagi mau sabbatical leave, atau dianya ternyata udah full lab-nya, kayak gitu-gitulah. Jadi untuk mencegah mepet-mepet, aku saranin as early as possible aja. Jadi kalau emang ada masalah, kita bisa cari plan B, plan C, plan D, kayak gitu.
Terus udah kalau supervisor kita udah oke, basically tinggal upload dokumen saja ke webnya Oxford. Terus nanti kita bakal dipanggil interview. Udah selesai gitu. Cuman sebenarnya 2 ini sih kalau yang tahapan yang perlu kita lakukan banget ya. Cuman yang pertama ini memang lebih ke personal cari masing-masing. Terus di sini aku tulis scholarship process and timeline a whole different separate process. Jadi kan ada beberapa kampus yang emang ngasih grant, dia masuk dapat scholarship langsung sama jurusannya. Nah kalau untuk kasus aku Jardin sendiri prosesnya beda, Oxford sendiri prosesnya juga beda. Jadi ya kayak LPDP juga kayaknya harusnya gitu sih. Jadi whole different process. Terus nah buat DPhil ini juga bergantung kepada departemen. Ini salah satu contoh webnya Earth Science, Departemen Earth Science Oxford. Project-nya tuh biasanya ada kayak gini, DPhil Project 2022. Jadi mereka buka iklan, nih siapa yang mau ngerjain silahkan apply kayak gitu. Sebenarnya nanti caranya bisa 2, bisa kita apply yang ada di sini. Aku sendiri personally aku apply yang udah ada di iklan, terus aku hubungin profesornya, atau bisa juga kita propose idea kita sendiri ke profesornya. Cuman aku saranin sebenarnya lebih ikutin iklan karena gimana ya? Kadang susah gitu loh nemuin interest yang sama antara kita sama profesor karena kadang-kadang kita pengen ngerjain ini nih, kita tertarik ngerjain A, tapi ternyata dia nggak ada dananya buat ngerjain itu, atau dia ternyata aduh gue lagi nggak pengen ngerjain itu dulu deh, gue lagi fokusnya mau ngerjain B gitu. Tapi biasanya dia nawarin kayak mau nggak kalau daripada kamu ngerjain A ngerjain B aja gitu, soalnya aku ada project yang data yang terbengkalai nih gitu. Biasanya ada negosiasi kayak gitu sih, jadi sebenarnya lebih fleksibel banget kalau apply S3 kayak gitu. Ya, terus ini masalah dokumen. Aku di sini ngasih tulisan documents needed varies on course or program. Jadi di sini untuk Earth Science sendiri S3 aku cuma perlu upload transkrip S1, S2, CV, research proposal. Research proposal ini terutama juga udah gampang karena aku tinggal ngikutin yang ada di advertisement tadi. Written work itu lebih kayak ya ini sih yang agak susah karena nulis adalah dikasih soal terus kita harus jawab soalnya kayak gitu, sama letter of recommendation. Tapi ini menurut aku termasuk yang sederhana karena ternyata pas lihat teman-teman di departemen lain kadang-kadang mereka mintanya lebih banyak lagi gitu, ada statement of purpose lah, motivation letter sama sih, tapi ya banyak lah. Terus di sebelah kanan ini aku juga ngasih lingkaran tentang English language, berapa sih level yang dibutuhkan gitu. Karena nanti ada 2 level di Oxford, ada yang standar sama yang advance. Advance tuh biasanya buat teman-teman yang di social science, karena mereka butuh bahasa Inggrisnya mungkin yang lebih susah lah. Kalau kita kan STEM mungkin mostly angka juga ya antara di paper, jadi nggak terlalu jago-jago banget bahasa Inggrisnya nggak apa-apa, probably. Tapi ini juga sebenarnya udah standar level kalau nggak salah 7,5 atau 7 gitu IELTS-nya total. Advance itu 7,5 atau 8 aku lupa. Per komponen juga ada minimalnya kayak gitulah. What else ya? Terus ini lebih ke contoh aja letter of LOE aku. Jadi pertama yang aku dapat tuh yang kiri dulu. Jadi ada offer dari offer kiri ini offer dari departemen. Jadi certificate of offer. Nama bla 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 bla, ini nggak ada data yang ini sih. Terus supervisornya siapa? Terus dia minta tolong dikasih ya deadline buat ngumpulin 2 hal ini by tanggal sekian kayak gitu. Nah, di Oxford itu kalau kalian tahu juga ada istilah collegiate, jadi setiap orang tuh punya departemen sama punya college. Nah, kemudian datanglah surat dari college. Kemudian college aku namanya Exeter College. Nah, ini dia ngasih tahu, oh selamat gitu, kamu udah dapat college place di Exeter gitu. Terus ini course-nya ini. Terus di sini aku harus balikin namanya financial declaration itu by 30 Juni 2020. Ya itulah. Jadi kira-kira kurang lebih seperti itu. Udah sih paling itu. Nah, next-nya lebih kayak tips and trick atau mungkin buat teman-teman yang pengen apply di mau Jardin maupun Oxford, ini kayak lebih dari pengalaman aku ya. Pertama, dan aku kan juga agak sering ya proofreading aplikasi orang-orang, terus ya intinya teman-teman ada yang nanya mau masuk, terus aku jadi ngasih kayak guidance dikit-dikit. Terus basically masalahnya sebenarnya kurang lebih dari orang Indonesia tuh sama, mirip-mirip gitu. Jadi kita pertama ini dari letter of purpose atau statement of purpose tuh kadang-kadang kita masih general banget gitu. Padahal semakin detail apa yang kita mau itu semakin bagus. Jadi orang juga makin yakin gitu yang baca kayak oh ini si Gulo nih dia udah tahu nih dia mau ngapain gitu. Oh dia jelas visi misinya hidupnya mau ngapain kayak gitu. Jadi being spesifik aja walaupun nanti pada akhirnya nggak bakalan ke arah sana, tapi at least kalau kita udah punya bayangan, oh saya tuh nanti mau jadi ahli di bidang
gempa gitu, saya mau bikin alat buat mendeteksi gempa bla bla bla, itu lebih baik daripada kayak, oh saya pengen jadi ahli geologi di Indonesia, terus tapi nggak jelas gitu, mau jadi apa ahli geologinya, kayak gitulah. Jadi mostly kebanyakan yang aku lihat masih kayak gitu sih. Terus yang kedua, cari mentor, cari orang yang kira-kira lebih experience daripada kita, terus consult ke mereka gitu, tanya, kira-kira udah bagus belum sih letter of recommendation aku, udah bagus belum sih apa ya, statement of purpose aku gitu. Dan yang aku rasa juga kita tuh jarang banget punya courage gitu sih buat make sure ke orang, padahal apa ya, mungkin kita takut di-criticize atau takut dapat feedback jelek gitu, padahal dengan feedback-feedback itulah kita bisa grow up menurut aku. Terus yang terakhir yang kanan, ya intinya iterasi sih, nggak ada orang yang sekali jalan langsung goal, jadi emang pasti harus ada iterasi, kita ulang terus, di mana salahnya koreksi, kayak gitu. Jadi aku bilang practice makes perfect. Gitu sih, Mas Gulo dari aku, iya, terus aku kasih quote-quote inilah, intinya just try, intinya coba aja. Kalau kita nyoba, probabilitas dapatnya 0 sampai 100, tapi kalau kita nggak nyoba, probabilitas dapatnya pasti 0 gitu kan. Jadi kita tinggal milih mau yang mana gitu. Terus ini kan aku lagi belajar bahasa Korea, jadi aku kasih GIF. Ini bacanya "Hwaiting" gitu. Jadi, ya semangat teman-teman, gitu sih. Sini aku ada Instagram aku kalau mau di-add atau kalau mau nanya-nanya, I'll try to respond DM, sekosongnya aku, terus sangat jelas pasti, Instagram-nya Jadi PNS juga bisa aku masukin. Makasih banyak Mbak Asri. Mbak Asri, setelah ini kita bisa jalan-jalan ke kanvasnya Oxford. Boleh, Ah, boleh. Kanvasnya Oxford. Paling ini lebih kayak mata kuliah yang dibuka sih buat Earth Sciences selama 2122. Tapi aku bisa masuk sih. Maksudnya aku bisa, misalkan aku ternyata ngerasa basic aku di biology kurang, kayaknya aku harusnya bisa lihat slide-slide-nya juga. Cuman aku nggak ada kewajiban buat ikut kelas sih. semoga ini menjadi lebih pemacu ya, semangat buat teman-teman. Tadi dari surat cintanya dari Oxford, kemudian bagaimana perjuangannya seorang Mbak Noni, dan juga kita sudah masuk tuh tadi menelusuri sebentar tentang bagaimana sih sistem ya, sistem kita belajar di Oxford. Semoga ini menjadi semangat buat teman-teman. Mbak Noni, stres Mbak kuliah di Oxford? Wow, pertanyaannya. Iya, jelas. Mungkin lebih, sebenarnya aku nggak harus stres, cuman apa ya, kayaknya ada semacam bayangan image-nya, oh aduh gue di Oxford nih, gue harus pinter kayak gitu loh. Jadi kayak bayangan image-image ini yang membebani aku jadi kepikiran gitu. Padahal sebenarnya I don't have to be. Tapi so far sih balance sih. Maksudnya stres ya, cuman bisa di overcome gitu dengan weekend, dengan K-pop, ya. Mbak Noni, banyak orang yang pengen masuk ke Oxford, dan begitu disebutkan pronounce Oxford itu kebanyakan orang tahu. Begitu sudah masuk sampai sekarang menjalani tahun kedua, Mbak Noni ya. Ada tekanan Mbak dengan nama Oxford di emblem sebagai student? Yes, ada. Cuman pada akhirnya gimana kita ngerespon, sebenarnya enggak juga sih. Aku nggak tahu ya ekspektasi orang sebenarnya ngelihat anak Oxford tuh kayak gimana. Cuman dulu sih aku bayangin pasti pinter banget gitu kan. Atau ya, tapi nggak, gimana ya, ada tekanan. Tapi sebenarnya tadi aku bilang kayak itu gimana kita ngeresponnya aja gitu. Mau kita jadiin motivasi atau malah mau jadi kita ngebawa kita down gitu sih responnya paling, Mas. Makasih Mbak Noni. Dari SMA dulu ikut Olimpiade Sains sampai sekarang di Oxford. Ini salah satu perjuangan yang keras. Tapi kalau dari wawancara kita ini kelihatannya easy going, fun begitu ya Mbak Noni ya. Kalau ditanya nih, what makes Noni Noni? Oh wow. Oke. I actually don't know. Wow. Mungkin lebih, I don't know. Mungkin apa yang bikin aku, jelas ini accumulation of semua hal ya, environment, ya. Tapi intinya aku mungkin salah satunya curiosity aku terhadap nature kali ya. Apa yang bikin aku karakter beda dengan teman lain? Misalnya aku bener punya curiosity kayak kenapa sih gitu daun warnanya hijau, itu tuh bahkan kadang aku apa mikirin gitu kan. Tapi itu yang bikin aku
berbeda dari orang lain mungkin ya. Aku nggak tahu ngejawab pertanyaan atau enggak, tapi ya. Oke, makasih Mbak Noni. Dan apa nih pesan Mbak Noni untuk teman-teman ya yang ingin melanjutkan kuliah ke Oxford, dan lebih spesifiknya untuk teman-teman perempuan yang ingin lanjut studi? Pesan tadi sih aku udah sampai di slide terakhir, intinya cobain aja. Intinya yang aku lihat juga just try gitu, cobain aja terlepas dari limitasi ya, kayak cobain aja dan nanti tulus gitu. Jadi jangan sampai kita juga terbebani, aduh gue harus daftar scholarship nih, gue harus dapat gitu. Dan selama ini soalnya aku alami seperti itu. Jadi aku apply aja, cari pengalaman gitu. Dan aku nggak expect buat dapat gitu. Sebetulnya itu yang mungkin bikin aku pas lagi interview juga nggak nervous banget. Aku jadi kelihatan lebih lancar jawab interviewnya gitu, dibandingkan teman-teman yang ngerasa pas lagi select interview atau ujian atau apapun itu kayak gue harus lulus, gue harus nggak bagus nilainya. Nah itu kadang-kadang kena mental tuh kayak gitu. Jadi menurut aku ya kena mental, udah deh bubar gitu kan. Jadi menurut aku lebih cobain aja, tapi nikmatin prosesnya. Terus kalaupun emang salah ataupun nggak dapet ataupun kalah, kayak learn sih. Itu yang menurut aku penting, kayak notes kayak tadi, iterasi, dicoba terus. Oke, pesannya untuk perempuan intinya just be confident. Di pekerjaan harusnya ya yang ideal, nggak ada bedanya perempuan sama laki-laki, kita harusnya setara. Jadi jangan takut kayak harus, aduh jadi perempuan tuh harusnya kalem ya, atau harusnya lebih nggak show up ya, tapi it's okay. Sekarang I think 2022 kita lihat ada PM-nya New Zealand ya, di mana-mana leader perempuan banyak, jadi udah, dan mulai banyak role model yang muncul. Jadi sebetulnya kita semakin punya banyak figur yang bisa dicontoh dan makin percaya diri sih, oh ternyata cewek bisa juga ya kayak gitu. Dan ya semoga seterusnya sih nggak ada bedanya lagi ya, dia mau cewek dia mau cowok gitu. Jadi just be confident and do whatever you think you like, selama itu nggak merugikan orang lain. Dan apa harapan seorang Asri Oktavioni Indraswari untuk Indonesia yang lebih baik? Oh, wow, that's heavy. Harapan aku sebetulnya nggak muluk-muluk sih. Muluk sih sebenarnya, edukasi sih Mas. Jadi aku concern banget, salah satu alasan aku jadi dosen karena aku ngerasa pas aku lagi Olimpiade aku kan ketemu teman-teman dari Indonesia dari mana-mana ya, dan aku dulu tuh taunya Jakarta aja gitu kan, atau Jabodetabek lah ya, atau Pulau Jawa. Terus begitu aku ketemu teman-teman dari mana-mana, dan aku sempat ngajar juga gitu kan Olimpiade ke pelosok sih, ke Sumatera, ke Sulawesi, dan aku ngerasa oh timpang banget ya edukasi sistem pendidikan kita di Indonesia gitu. Dan sayang gitu, dengan 270 juta orang, kalau kita produktif atau kita bisa edukasinya sama aja semua kayak di Jakarta atau kota-kota besar gitu, itu malah oke banget gitu. Jadi harapan aku sih sebetulnya di mana semua orang bisa dapat akses yang sama, ke expose dengan pendidikan yang sama, terus jadi bisa tumbuh bareng-bareng, dan kita bisa build Indonesia juga nggak cuma orang-orang di Pulau Jawa doang gitu, atau nanti pas ibu kota pindah di Kalimantan doang gitu. Jadi bisa semuanya bareng-bareng gitu tumbuh. Mulia sekali, amin, amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Mbak Noni sudah sharing. Semoga studinya lancar, ya, lulus, dan nanti Amin. bisa memberikan lebih banyak impact lagi ya begitu kembali ke Indonesia. Dan untuk teman-teman Amin. semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan membuka perspektif baru ya untuk teman-teman. Amin. Teman bisa lanjut kuliah ke luar negeri, bahkan ke Oxford mengikuti Mbak Noni. Amin. Untuk itu Amin. Mbak Noni Amin. luar biasa, makasih banyak. Sama-sama Mas Gulo. Lagi terima kasih Mbak Noni dan teman-teman semuanya. Saya Gulo, mohon undur pamit dan sampai bertemu dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh JD PNS. Terima kasih.